Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustiwasyu Tempun. Perkenalkan, nama saya David Agus Nurkurisano, NPM 21315026 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah Teknoprinsip, membahas materi tentang Customer and Market atau pelanggan dan pasar. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan, mungkin untuk pengertiannya bahwa customer atau pelanggan adalah individual atau organisasi yang membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Mereka adalah pusat dari setiap keputusan bisnis. Untuk pasar atau market adalah sekumpulan calon pelanggan yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu maupun untuk membeli. Biasanya pasar bersifat lokal, nasional, hingga global. Baik, kita masuk dalam yang poin kedua, yaitu pentingnya memahami customer dan market. Untuk yang poin kedua, pentingnya memahami customer dan market, ini ada terbagi dalam beberapa penjelasan, yaitu yang pertama, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi segmen pasar yang menentukan penentuan peluang pertumbuhan inovasi. Di sini juga kita harus memahami jenis-jenis customer. Misalnya jenis customer individual. Customer individual biasanya membeli produk untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Sedangkan jenis bisnis atau institusi membeli untuk kegiatan operasional atau usaha. Ada juga pemerintah atau publik, pembelian utama biasa dalam skala besar. Dan yang terakhir yaitu end user, adalah pengguna akhir produk, belum tentu pembeli langsung. Berikutnya ada poin segmen pasar. Pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Tipe segmen contohnya demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Geografis terdiri dari usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Sedangkan geografis biasanya tertujuan pada sebuah negara, kota, atau iklim. Sedangkan psikografis adalah gaya hidup atau nilai minat. Dan yang berikutnya perilaku, kebiasaan pembeli, loyalitas, respon terhadap promosi, mencari keuntungan. Berikutnya customer persona adalah referensi fiktif dari target pelanggan ideal berdasarkan data dan wawasan nyata. Poin berikutnya adalah analisis pasar. Langkah-langkah untuk memahami pasar. Langkah pertama yaitu riset, mengumpulkan data tentang pelanggan kompetitif, tren, dan kebutuhan pasar. Yang kedua, ukuran pasar. Seberapa besar peluang bisnis ini di pasar tersebut. Dan berikutnya itu tren dan dinamika pasar. Apa yang sedang berubah dalam preferensi atau teknologi mengikuti kemajuan zaman. Dan yang keempat adalah analisis kompetitor, yaitu apa keunggulan dan kelemahan kompetitor di pasar tersebut. Itu adalah poin-poin dalam menganalisis pasar. Berikut ada contoh kasus. Misalnya contoh kasus yaitu misalnya jemuran berbasis IoT. Biasanya tertuju pada customer bisa pada ibu rumah tangga, mahasiswa yang biasa melupa mengangkat jemuran, entah itu karena banyak kegiatan atau tidur dan lainnya. Untuk market biasanya seperti kayak gini, biasanya lebih ke perkotaan. Untuk segmentasi usia biasanya 18 sampai 45 tahun.
tinggal di kos, apartemen, atau rumah kecil. Yang berikutnya flow protection, menjaga pakaian tetap kering saat hujan meski pemilik tidak di rumah. Baik, itu adalah beberapa materi tentang customer and market. Untuk dari materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa memahami pelanggan dan pasar adalah langkah krusial untuk menciptakan produk yang sukses. Tanpa pemahaman yang mendalam, solusi yang ditawarkan bisa jadi tidak relevan atau tidak menarik bagi pasar sasaran. Di sini kita bisa melakukan promosi secara langsung agar customer bisa meyakinkan customer untuk membeli atau menggunakan produk kita. Baik, mungkin itu penjelasan singkat dan kesimpulan yang bisa saya kasih. Terima kasih.